Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in radiyallahu ankum. Wa qala radiyallahu anhu wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin ila al-qal. Sifat ujub. Ujub merupakan penyebab kesombongan karena ia perantara yang mengantarkan orang untuk dengki kepada orang lain hingga ia merasa sombong dan juga menimbulkan rasa riya. Bahkan riya ini dapat membuat seseorang menampakkan kesombongannya meski tidak ada ujub dalam hatinya. Sama halnya dengan dengki dan dendam juga menampakkan kesombongan seseorang meski tidak ada ujub dalam hatinya. Jadi orang yang memendam amarah kepada orang lain, dirinya enggan merendah kepada orang itu meski ia meyakini orang itu patut untuk dihormati. Amarah ini bersumber dari rasa dendam. Begitu juga orang yang memendam dengki pada orang yang satu tingkatan dengannya atau orang lain, akan sulit baginya untuk menghormati orang itu, apalagi mengambil manfaat darinya, seperti menerima nasihatnya, padahal ia tahu keutamaan dan ilmu orang itu. Sama juga dengan orang yang bersikap riya, enggan merendah hati kepada orang yang lebih baik darinya, karena takut dikatakan kalau orang itu lebih baik darinya. Di antara ciri-ciri orang sombong ialah ia ingin orang lain berdiri menghormatinya, enggan mengunjungi orang lain meskipun ia dapat mengambil manfaat dalam urusan agamanya. Ia merasa risih kalau ada orang lain duduk di sampingnya atau sederajat dengannya, enggan membawa sendiri barangnya ke rumah, dan senang memamerkan baju saat dilihat orang lain. Barang siapa yang ingin rendah hati, hendaknya mengikuti kepribadian dan budi pekerti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menerima apa yang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam relakan untuk dirinya, karena beliau Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling tinggi kedudukannya. Tetapi sifat cinta duniawi merupakan pangkal segala kesalahan, sedangkan membencinya merupakan pangkal segala ketaatan. Dalam hal ini satu-satunya penghalang bagi seseorang untuk mengikuti jejak Rasulullah SAW adalah cinta duniawi. Dari semua sifat-sifat ini, sifat penyakit hati ini berhubungan. Kalau sudah ada ujub, sudah muncul riya, muncul langsung penyakit-penyakit itu muncul semuanya. Nah ini penyakit memang. Jadi yang penyakit ini kita buang saja karena dia penyakit. Buat apa kita melihara penyakit sombong, penyakit ujub, bangga dengan diri, penyakit dengki. Ini semuanya membawa penyakit untuk diri kita sendiri. Nah, sumber dari penyakit ini apa? Tidak ada lain, cinta sama dunia. Ini musuh besar pada dunia. Gara-gara duniawi, cinta dengan dunia inilah manusia akan memiliki penyakit hati. Bentengi hati kita, bentengi harus dengan zikrullah, banyak berzikir sudah, supaya tidak ada penyakit. Rasulullah bersabda, setiap hati manusia ini ada karatnya, dan bersihkanlah karat tersebut dengan zikrullah. Banyak berzikir aja. Kalau mau datang sombong apa-apa langsung banyak berzikir Allah. Habib Ahmad bin Hasan bilang, kalau sudah mau datang bisikan-bisikan yang seperti itu, tidak dihormati, ujub, bangga, langsung angkat kepala ke atas. Allah. Insya Allah syaitan pun yang di badan kita mudah-mudahan lari juga. Sebenarnya ngisep napas itu sama Allah. dengan menyaksikan kebesaran Allah.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sosok Nabi SAW memberi makan keledai, mengikat sendiri untanya, mengurusi pekerjaan rumah tangga, memerah sendiri kambingnya, makan bersama para pembantunya, menggantikan tugas pembantu, membuat adonan saat mereka kelelahan, belanja sendiri ke pasar, dan mengantarnya sendiri, tidak keberatan menjawabi panggilan orang lain kalau dipanggil, meskipun orangnya gembel, bahkan tidak meremehkan hidangan undangannya, tidak pernah makan kenyang, lebih mencintai kemiskinan daripada kekayaan, dan masih banyak lagi budi pekerti beliau yang mulia. Lebih lengkapnya silahkan membaca buku-buku besar tentang sejarah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup menjadi buku rujukan bab Adabul Ma'isyah wa Akhlaqun Nubuwah dalam kitab Ihya, karena kitab ini tidak menyisakan satu ilmu yang bermanfaat pun yang dibahas di kitab lain, melainkan ia telah membahasnya lebih sempurna. Dan alhamdulillah buku itu sebagai rujukan utama kami dalam mensyarahkan bait ini. Bahkan pada biografi penulisnya telah kami jelaskan ketinggian kedudukannya dan besarnya manfaatnya, di samping rahasia-rahasianya dibandingkan buku-buku yang lain. Ketahuilah, sifat tawadhu merupakan lawan kata kesombongan. Ia adalah sifat dalam hati. Bila muncul dengan mudah dari pelakunya tingkah laku orang yang tawadhu, berarti orang ini memiliki sifat tawadhu. Bahkan bila berdebat dengan orang lain yang setingkat, kemudian kebenaran nampak pada lisan lawan bicaranya itu, ia tidak keberatan menerima dan mengakuinya, bahkan berterima kasih dan memujinya. Itu orang tawadhu. Kalau dia mendapat berdebat apa-apa, dia salah, dia menerima langsung, dia memuji, benar orang ini. Begitu juga hatinya tidak terbebani bila ia berada di belakang orang-orang setingkatnya dalam majelis atau acara-acara. Mau tahu kita ini tawadhu atau tidak? Kalau kita duduk di belakang, depan, biasa saja sama aja, tidak pernah terbebani. Bila hatinya jengkel akan hal ini, berarti ia adalah orang yang sombong. Tapi kalau sudah hati kita jengkel, kenapa aku tidak disuruh duduk di depan ini? Kenapa? Nah, ini penyakit sombong. Ini penyakit akan melemparkan kita ke neraka. Tidak bisa dekat sama Allah. Berzikirlah kita banyak, tidak bisa dekat. Mau dekat, hilangkan dulu penyakitnya, itu baru bisa dekat. Mau dekat sama Nabi, penyakit ini hilangkan dulu, baru bisa dekat. Baru bisa dekat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Barang siapa yang terlalu berlebihan menampakkan kerendahan hatinya hingga menghinakan dirinya, berarti ia telah melampaui batas kekurangan dan melampaui timbangan yang benar. Karena sebaik-baik perkara adalah tengah-tengahnya. Jangan terlalu merendah benar, sampai itu jangan juga, itu dari nafsu kadang-kadang. Akhirnya jadi bodoh. Ya. Bukan jadi orang yang tawadhu, jadi orang bodoh. Jadi orang bodoh. Sesuatu yang tengah-tengah saja. Kesombongan dapat diobati dari akarnya. Bila seorang hamba dalam menghadapi segala urusan selalu mencari keridhoannya, takut kepadanya, menunggu anugerahnya, merasa khawatir akan kenikmatan yang telah ia terima dan dengan apa ia akan diakhiri hidupnya, menyibukkan diri untuk Tuhannya, benar-benar membutuhkannya, menyadari keadaan dirinya, mensyukuri nikmatnya dan mengakui nikmatnya. Karena pangkal kesombongan, rasa ujub, bahkan Nabi SAW telah bersabda, "Thalathun muhlikat, syuhun muta' wa hawan muttaba' wa ijabul mar'i binafsih."
3 orang pembawa kebinasaan. Allah, ini 3 orang ini bawa kebinasaan. Siapa? Orang pelit yang ditaati, orang mengikuti hawa nafsu, dan orang yang takjub pada diri sendiri. Ini bikin celaka kita. Jadi kalau sudah tahu ini bikin celaka, jangan mau kita punya penyakit ini. Sebab itulah dalam qasidahnya guru kami memperingatkan kita akan sifat ujub dan juga kekikiran. Jadi ujub adalah keyakinan diri akan kesempurnaannya, diiringi kelalaiannya akan nikmat Allah terhadapnya tanpa ada rasa takut kehilangan nikmat itu. Hakikatnya adalah pengagungan terhadap kesempurnaan diri dengan melalaikannya untuk menyandarkan kesempurnaan itu kepada Allah. Lupakan kesempurnaan, yang dia ingat kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang ini masih merasa dirinya punya hak di sisi Allah untuk diberi kemuliaan di dunia dan yakin tidak mungkin dirinya mengalami kesusahan dari Allah, berarti ya orang yang mengandai-andai. Sifat ini lebih parah dari rasa ujub. Karena ujub bisa berwujud dengan kebanggaan saja yang diiringi lupa nikmat Allah padanya, tanpa adanya anggapan menerima anugerah darinya. Kalau diiringi perasaan menerima anugerah, berarti ia telah mengandai-andai seperti orang yang mengingkari kalau Allah akan menolak doanya. Ujub salah satu penyebab kesombongan yang mendorong seseorang melupakan dan menganggap remeh perbuatan dosa, juga menghalanginya dari bertaubat. Sifat inilah yang membutakan dan menulikan seseorang dari kecatatan amal perbuatan, di samping membuat orang lalai akan taufik Allah dan membuatnya merasa aman dari makarnya. Orang yang bersifat demikian hanyalah orang-orang yang sia-sia usahanya dalam kehidupan ini, sedangkan mereka mengira telah berbuat baik. Jadi ujub adalah kebutaan, kebodohan, dan kelalaian terhadap Allah dan karunia-Nya atas para hambanya. Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan kemurahan dan rahmat Allah, maka dengan itu bergembiralah kalian. Hal itu lebih baik bagi kalian dari kekayaan yang kalian kumpulkan. Orang hanya boleh takjub pada karunia dan kebesarannya. Boleh kita takjub, heran, bangga dengan kebesaran Allah SWT, yang mana tidak ada pencipta dan pemberi selainnya. Jadi orang yang berbuat berikut perbuatan dan sifatnya yang baik semuanya merupakan kenikmatan dari Allah tanpa ada hak baginya untuk menerimanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaula fadlullah alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakin Allah yuzakki man yasha. Dan andai kata tidak karena kemurahan dan rahmat Allah atas kalian, maka tidak seorang pun dari kalian yang suci untuk selamanya. Akan tetapi Allah mensucikan siapa yang Dia kehendaki. Wa min indillah innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Makanan ini datangnya dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah berkenan memberikan rezeki bagi yang dikehendakinya tanpa hitungan. Dzalika min fadlillah alaina wa 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Keimanan itu adalah karunia Allah bagi kami dan bagi manusia. Hanya saja kebanyakan manusia tidak mau berterima kasih. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin yunjihillahu bi'amalih." Qalu wala anta ya Rasulullah? Qala wala ana illa an yataghammadani Allah bi rahmatih. Tak seorang pun dari kalian akan diselamatkan oleh Allah
karena amalannya. Mereka bertanya, apa engkau juga demikian wahai Rasulullah? Beliau SAW menjawab, aku pun juga demikian, hanya saja Allah meliputiku dengan rahmatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu bi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun fadlan min Allah ni'matan wallahu alimun hakim. Dan akan tetapi Allah menjadikan kalian mencintai iman dan menghiaskannya di hati-hati kalian, dan Dia menjadikan kalian benci kepada kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Itulah karunia dan kenikmatan dari Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Lalu beliau SAW membaca ayat lain, yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Mereka menganggap telah berbuat baik terhadapmu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kalian menganggap berbuat baik terhadapku dengan keislaman kalian. Bahkan Allah yang telah berbuat baik terhadap kalian dengan memberi kalian petunjuk kepada iman, jika kalian termasuk orang-orang yang benar. Segala kebaikan itu dari Allah. Segala kesempurnaan dari Allah. 99 sifat itu memang punya Dia sudah. Maha kaya, maha hebat, maha sabar. Semua punya Allah. Semua punya Allah. Dia sang raja. Dia sang pemilik kebaikan. Dialah sumber segala kebaikan. Maka tidak ada satupun yang berhak merasa memiliki kehebatan. Kita hamba Allah. Jadi milikilah sifat hamba jikalau kita mau sempurna. Jangan pernah memiliki sifat Fir'auniyah. Dan semuanya ini lahir gara-gara cinta sama dunia. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Penyakit ujub ini sangat dahsyat dan jangan sampai kita punya. Kalau datang penyakit itu, obatilah dengan zikir. Obati, jangan kita bisa mengobati penyakit pilek, bisa batuk, seperti kita makan obat langsung cari obat. Ini penyakit ujub bisa membuat kita celaka. Celaka hidup kita di dunia, di pandangan Allah pun kita celaka. Jangan pernah merasa kita memiliki kebaikan, karena dengan itu kita bisa akan lupa diri. Bahkan amalan kita ini tidak diterima, berubah menjadi maksiat. Kita sholat kita berubah jadi maksiat. Hitungannya bukan sholat, bermaksiat. Dulu Imam Hasan Al-Basri ketika diundang makan, mau dikeluarkanlah telapak mejanya untuk menjamu makanan. Kata si tamu tadi yang undang Imam Hasan Basri, wahai pembantuku, tolong ambil telapak meja yang aku beli di haji yang 2 tahun yang lalu. Bukan haji yang tahun ini, tahun kemarinnya lagi. Mau memberitahu bahwasanya dia sudah 3 kali pergi haji. Kata Imam Hasan Al-Basri, gara-gara kalimat ini, bangga sama dirinya, hancurlah semua ibadah, berubah menjadi maksiat. Orang kalau sudah merasa bangga diri sendiri dengan dirinya, ibadahnya itu sudah jadi ibadah. Semua ibadahnya, kopiahnya, pakaiannya, semuanya jadi maksiat. Tapi orang yang merasa merendah diri, tidak merasa punya apa-apa, dosanya dia akan mengantarkan dia pada Allah. Punya dosa maksiat, sendiri, ya Allah, ya Allah, maafkan aku, ya Allah, aku tidak punya apa-apa, aku ini hamba yang hina. Gara-gara dosanya inilah dia bukan bangga sama diri, merasa diri, akhirnya dia dekat sama Allah SWT. Mau dekat sama Allah harus pakaian hamba, tidak bisa pakaian raja. Nah, ini akan dicurahkan rahmat. Mereka hamba-hamba Allah yang tidak merasa memiliki kekuatan apapun, tidak merasa memiliki kebaikan. Kalau ada muncul kebaikan ini dari Allah.
Dari awal sudah, dari pertama sudah Bismillah dengan nama Allah. Sudah tidak ada lagi atribut dirinya, tidak ada lagi nama dia. Sudah dari awal berbuat apapun Bismillah dengan nama Allah. Dia sudah tahu, sudah langsung bersama Allah. Karena dia tidak tahu kebaikan ini bukan dari Allah. Dari Allah. Kalau mau sempurna amal kita itu langsung sama Allah lagi, sama Allah. Sholat sama Allah. Itulah orang dulu bilang, sholat siapa yang sholat? Bukan ulun yang sholat, Allah. Maksudnya ini yang memberikan kekuatan sholat ini Allah. Sudah hilang diri dia. Dia tidak pernah membawa nama dia lagi sudah. Allah terus sholat Allah, puasa Allah, hadir majlis siapa? Nah, dengan nama Allah. Dengan nama Allah ini kebaikan Allah berikan sampai aku bisa hadir majlis. Tidak ada lagi sudah. Nah, amalan seperti ini sekali beramal saja langsung bisa mengangkat derajat orang itu. Dahsyat. Amalan ini kalau ketemu mustikanya bisa langsung menjadi Habibullah, kekasihnya Allah. Masya Allah. Begitu juga ada amalan gara-gara kita beramal sedikit saja salah bisa mengantarkan kita kepada sesuatu yang mencelakakan kita. Khususnya sifat ujub ini. Muncul dari ujub sombong. Muncul dari ujub riya. Muncul dari ujub ini dengki. Muncul dari ujub ini sudah tidak mau disaingi. Ini macam-macam, akhirnya jadi bencana di pikiran dia. Banyak benar bisikan yang masuk ke hati. Bagaimana bisa mengenal Allah? Bagaimana bisa dekat sama Allah? Setiap ada kejadian yang muncul adalah bisikan. Bukan Allah. Ibadahnya tidak mendapatkan Allah. Kita ini beribadah, berduduk supaya dekat sama Allah, supaya dekat sama Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah buka hati kita, Allah cahayai pikiran kita, hingga kita tidak sudi benar penyakit-penyakit hati ini mampir di pikiran dan di hati kita. Dan Allah pelihara hati kita dan jiwa kita, hingga hati kita menjadi hati yang bersih, hati yang ada di situ cahaya ma'rifat, cahaya mahabbah kepada Allah dan Rasulnya. Allah yunawwir qulubana wa ghawalibana ma'al huda wat-tuqa wal afaf wal ghina wal maut ala dinil islam wal iman ila mihnatin wala imtihan bihaqqi sayyidi waladi adnan. Sallallahu Fatiha ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.